Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Saya harap semua sehat ya. Hari ini saya akan bikin konten mengenai atau khusus untuk Bapak Ibu Guru yang mengikuti program layanan ini ya GTK dari Kemendikbud, yaitu khusus untuk program guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu Guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan sudah aktif di GTK-nya, jadi atau di SIM PKB-nya, jadi memang berhak untuk mengikuti program-program yang diluncurkan oleh Kementerian eh, Kemdikbud gitu ya. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi informasi mengenai guru penggerak. Jadi hari ini guru penggerak sudah sampai pada level atau angkatan kelima. Baru-baru ini diumumkan soal ini ya kelulusannya. Jadi ini berdasarkan ini ya, ini saya tunjukkan dari apa namanya kementerian. Ini dikeluarkan tanggal 28 Desember beberapa waktu yang lalu mengenai seleksi tahap awal untuk angkatan kelima guru penggerak. Jadi sudah angkatan kelima. Jadi dalam surat ini ini ya disampaikan soal apa namanya siapa saja yang lulus. Yang disampaikan di sini ada 100.000 pendaftar, kemudian di sini ditetapkan hanya 19.000 ini yang lolos dalam seleksi tahap pertama. Jadi kebetulan saya juga mendaftar di program guru penggerak ini. Jadi saya juga dinyatakan lulus untuk apa namanya seleksi tahap satu, dan saya harus menyiapkan untuk seleksi tahap kedua. Jadi Bapak Ibu Guru yang memang perlu disiapkan di sini sudah disampaikan sih apa saja yang harus disiapkan. Nanti ada apa namanya kita harus ini ya seperti disampaikan di sini, kita harus melakukan simulasi mengajar dan menyusun RPP. Kemudian kita ini ya mengupload RPP kita di guru belajar dari guru belajar dan berbagi di Kemendikbud. Jadi kita harus membuat RPP kemudian mengupload ini tanggal 1 sampai 6 Januari. Kebetulan sekarang masih tanggal 5 ya, besok tanggal 6 itu hari terakhir untuk mengupload, sehingga nanti kita bisa kemudian mendapatkan jadwal kapan kita akan melakukan simulasi. Karena di sini ada jadwalnya, nanti simulasi wawancara ini dilakukan nanti secara online tanggal 7 sampai 18 Maret ya. Ini masih waktu yang lama karena 19.000 ya. Jadi bisa sangat panjang. Kemudian nanti kita akan sekali lagi diberikan jadwal untuk itu. Jadi mungkin langsung saja akan ini ya bagaimana cara mengupload apa namanya RPP kita ke guru belajar dan berbagi di Kemendikbud.go.id ini ya. Jadi kita hari ini kemudian nanti setelah itu juga akan ada tes wawancara. Nah, wawancara ini kayaknya ini nih. Ya, ini wawancara juga akan dilakukan secara daring, melakukan Google Meet. Nanti dilakukan oleh dua asesor, nanti akan dua mewawancarai kita. Kemudian apa saja yang akan apa namanya disiapkan untuk wawancara itu ini ya sudah disampaikan di sini, ruangan yang kondusif, kemudian akses listrik, internet dan lain sebagainya. Alat dan bahan simulasi ini ya ada papan tulis, ya papan tulis kecil untuk mengajar gitu ya, alat peraga dan sebagainya. Kemudian jaringan internet, komputer laptop, kemudian meletakkan laptop elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat. Jadi nanti artinya jelas gitu ya kameranya supaya kita terlihat jelas di perangkat kita. Nah, ini contohnya nanti ketika waktu simulasi ada macam-macam ya. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja hari ini saya coba untuk berbagi bagaimana caranya untuk mengupload RPP yang sudah kita buat. Jadi memang RPP yang sudah kita buat, sudah kita siapkan ya, petunjuknya juga ada. Yang jelas kita harus ke sini dulu ya, ke mana? Ke portal untuk mengupload RPP di sini ya. Kita langsung klik saja portalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini portal untuk guru belajar dan berbagi. Nah, kita kan mau berbagi nih, berarti kita ini ya klik di portal ini. Saya menggunakan Chrome saja ya.
setelah ini kita klik yang guru berbagi ini. Kemudian kita akan masuk dulu ke portal ini ya. Ayo Berbagi, kita masuk. Nah, bagi mereka yang berada di naungan Kementerian Agama juga bisa untuk berbagi ya dengan masuk melalui akun Simpatika. Ini mereka yang misalkan mengajar di madrasah atau mungkin di sekolah keagamaan gitu ya, atau mengajar agama, jadi bisa masuk melalui akun Simpatika karena masing-masing mereka yang mengajar di sekolah milik Kementerian Agama pasti memiliki akun Simpatika. Nah, kita bisa masuk lewat akun Simpatika ini. Tapi kalau kita sudah tahu ya nomor UKG kita berapa, langsung saja kita masuk kalau sudah memiliki akun tersebut. Ya, kita tinggal masuk saja, ini punya saya. Masuk. Nah, setelah masuk nanti kita akan ini ya di ada beranda ini ya, nanti kita akan berbagi mengenai RPP. Jadi ini ada RPP, kita bisa juga di sini mengakses RPP yang dibuat oleh teman-teman kita, teman-teman guru yang lain. Oke, kemudian kita pilih yang ikut berbagi. Setelah ikut berbagi ini nanti kita akan disuguhkan teknis bagaimana kita berbagi. Ini teknisnya seperti ini. Filenya nanti dalam bentuk PDF, kemudian nama filenya ini ya sudah dipandu RPP, kemudian judul pembelajarannya apa, kelas berapa, ukuran filenya maksimal 2 MB. Nah, ini yang perlu dicantumkan, yaitu nama dan sebagainya ini ya, sampai ke topik pembelajaran. Ini yang menjadi penting. Nanti setelah itu kemudian berbagi gitu ya. Jadi kita langsung berbagi, misalkan kita sudah punya RPP kita. Nah, ini RPP yang sudah saya buat kemarin, yang sudah saya terbitkan. Ini untuk RPP, kebetulan saya mengajar agama, jadi ini untuk materi kelas 9 saya cantumkan di sini. Gitu. Jadi misalkan kita mau tambah RPP, maka kita akan tambah di sini ya. Oke. Nah, ini menjadi penting karena ini prasyarat bagaimana supaya menunjukkan originalitas kita saat membuat RPP ini ya. Jadi bisa dibaca di sini bahwa ya namanya plagiarisme dapat dijerat dan lain sebagainya. Kalau oke, jelas kita harus menyetujui ini ya. Kita baca, tidak menyebar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya ya. Kita klik oke, kemudian saya paham dan nah, di sini untuk awal kita diminta untuk memberikan ilustrasi, kira-kira ilustrasinya apa ya yang cocok untuk RPP kita. Nanti kita diminta untuk mengupload foto. Jadi di sini bisa bisa dibuat ya. Kita klik dulu yang ini ya. Oke, misalnya kita klik ini ya. Kemudian kita pilih gambar kita. Misalkan yang mau jadi background kita ini ya. Mungkin ini deh. Misalnya ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Kita kemudian berikutnya untuk kira-kira sebelah mana yang atau jangkauannya ya. Jadi supaya bagus kita pastikan. Kita simpan. Ini menjadi judul atau ilustrasi dari RPP kita. Kemudian kita tuliskan judul RPP kita, dari temanya apa, jenisnya apa nih, daring, luring. Ya, kalau misalkan daring ya, luring ya, kita pilih luring misalnya. Kemudian kita tuliskan deskripsi kita, itu materinya tentang apa, misalkan pembahasan materi tentang tema tertentu, kemudian nanti prosesnya seperti apa bisa dijelaskan di sini. Kemudian di sini kita pilih jenjangnya, kita misalkan jenjangnya SMP, kemudian tingkat berapa, kelas berapa ya, kelas 9, kemudian mata pelajarannya pilih di sini. Kalau agama ya jenis agama, kalau IPA ya jenis IPA dan sebagainya. Kita bisa pilih di sini Bapak Ibu ya. Jadi bisa memilih sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya, ini misalkan agama gitu ya. Kemudian kata kuncinya apa, kita bisa pilih di sini. Misalkan tidak ada kata kunci yang cocok, maka kita bisa tambahkan di yang paling bawah ya. Misalkan tidak cocok dengan
deskripsi dari RPP kita gitu ya. Ini tujuannya sih sebenarnya untuk memudahkan dalam pencarian. Nanti di bagian bawah itu ini kan banyak sekali tuh kata kuncinya tuh, gitu kan. Tujuannya nanti kalau misalkan tidak ada yang mewakili satupun, bisa ditambahkan untuk apa namanya kata kunci di bagian bawah. Ya, misalkan apa namanya menyenangkan, mudah diklik kata kuncinya ya. Terus kita bisa masukkan ya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa namanya kata kunci yang memudahkan kita untuk mencari. Kita pilih banyak boleh. Kemudian setelah itu baru kita pilih berkasnya. Berkasnya yang mana? Gitu ya. Jadi yang sudah kita jadikan file PDF tadi ya. Kalau setelah itu kita klik saya membaca dan kita klik kemudian kita simpan. Nah itu caranya Bapak Ibu guru ya untuk berbagi, untuk menambahkan RPP kita. Nah ini karena sudah ada di RPP sini dan kemudian kita masuk ke portal yang ini ya untuk guru penggerak. Jadi untuk guru penggerak ini kita masuk saja di portal GTK Belajar Kemendikbud.id ini. Kita masuk ke ini kan banyak portalnya tuh, lihat ya ada admin personal, SIM PKB ya, kemudian di sini kita pilih yang guru penggerak. Kita klik masuk. Karena tadi saya sudah login, ini di sini ada informasi apa namanya sebagai interface awal kita diberikan ucapan selamat kalau kita sudah lulus untuk seleksi tahap apa ya tahap ini ya pertama untuk angkatan kelima ini. Oke, ini pemberitahuan informasi. Nah kemudian setelah itu kita masuk ke sini ya ke detail jadwal. Jadi ini untuk simulasi mengajar nanti. Nah ini kita diminta untuk tadi mengupload RPP kita. Nah untuk kalau kita tadi masih belum jelas ya, bisa lihat di sini bagaimana cara menguploadnya. Ini secara teknis sudah diberitahu juga. Ini kita harus masuk ke guru berbagi, pilih tombol masuk dan lain sebagainya ya. Ini ada keterangan yang membantu kita untuk masuk ke dalam akun kita. Kemudian yang terpenting ini kita harus memberikan ini ya informasi tambahan berupa apa namanya mengupload nomor HP. Nah ini menjadi penting karena kalau tidak mengupload nomor HP kita nggak bisa menambahkan RPP kita. Ini menu ini tidak menyala, menu tambah RPP ini. Jadi kita cantumkan nomor seluler kita. Setelah itu baru kita bisa ini baru aktif untuk tambahkan RPP. Ya. Kalau sudah seperti yang saya jelaskan di awal, nah begitu caranya mengambil ilustrasi dan lain sebagainya terus ini menunjukkan deskripsi gitu ya. Oke, jadi untuk menguploadnya itu, nah sekarang kalau kita masuk ke dalam tab guru penggerak, nanti kita di sini di apa namanya pembuatan RPP ini kita misalkan kita sudah punya ya, kemudian kita akan diarahkan ke sini ke apa namanya ke guru berbagi ini ya. Jadi nanti ini ada otomatis akan ngelik ya akan menunjukkan kira-kira kita nanti mau pilih RPP yang mana ya. Misalnya bisa nggak nih saya ubah RPP? Oke ya, seperti ini misalnya ya. Jadi ini kan tadi sudah kita unggah ya di guru berbagi. Nanti kalau kita unggah banyak maka di sini menunya juga akan banyak. Gitu. Jadi kita pilih ini konfirmasi RPP. Nah, di sini kita masih akan menunggu soal jadwal ketika kita sudah ada checklist bahwa ini RPP kita. Kemudian nanti kalau kita mau merubah change supplement ya, jadi kita oke lah saya ganti aja untuk RPP-nya. Kita juga boleh ada menunya ubah RPP. Ya, tapi syaratnya RPP itu sudah harus diupload di guru berbagi. Ini saya RPP-nya itu bentuknya luring atau tetap muka ya, karena dalam petunjuk memang kita harus tetap. Jadi begitu Bapak Ibu guru cara untuk mengupload apa namanya RPP kita di guru berbagi dan kemudian mengupload RPP kita di apa namanya di aplikasi di guru penggerak gitu ya. Jadi di sini juga dicantumkan untuk ini ya untuk apa tim pemantau kita di situ ada. Saya kira itu ya yang menjadi ini ya apa namanya
langkah awal untuk tahap kedua ini. Semoga sih nanti akan segera muncul jadwal. Nanti saya akan update informasinya kalau ini sudah muncul ya, sudah muncul untuk penjadwalan. Jadi kapan, terus kemudian waktunya, kemudian mungkin juga ada linknya gitu ya. Oke Bapak Ibu Guru, kita kembali ke aplikasi ini. Coba kalau kita lihat di ini ya, di SIM PKB, informasi apa saja yang didapat di SIM PKB. Oke, ini saya kemudian kalau ini oke akan sama seperti yang tadi ya. Jadi saya masuk ke dalam angkatan kelima. Jadi memang ini menurut saya proses upgrading ya. Jadi kita sebagai guru sih tidak jangan merasa cukup. Jadi kita harus terus mengupgrade diri kita, terutama menyangkut soal apa namanya keguruan kita. Ini kan soal apa namanya kita merefresh ya. Mungkin ada informasi-informasi baru yang harus kita pelajari dan mungkin nanti juga bisa kita bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Jadi ini Bapak Ibu saya mengencourage ya, menyemangati Bapak Ibu guru untuk selalu upgrade ya, terutama mereka Bapak Ibu guru yang ada di bawah Kementerian Agama, karena ini sangat program ini kalau kita lihat di aplikasi Simpatika ini kita apa namanya untuk program-program ini kita jarang sekali ya. Jadi memang kita harus bisa apa namanya join gitu ya, supaya memang kita bisa sekali lagi untuk apa namanya mengupgrade diri kita. Jadi walaupun kita di bawah Kementerian Agama, tapi sekali lagi kalau di guru berbagi ini kita diberi fasilitas itu karena kita bisa masuk juga melalui akun Simpatika kita. Jadi melalui yang menggunakan Pack ID, kemudian menggunakan nomor NUPTK kita gitu ya. Jadi kita sudah difasilitasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu selamat untuk mempersiapkan untuk tahap kedua bagi mereka yang masuk ke dalam tahap kedua ini, dan bagi yang belum saya kira nanti pasti akan ada masa-masa di mana akan dibuka lagi untuk angkatan ke-6. Jadi demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih. Ini hanya sekedar berbagi untuk mempersiapkan diri kita, terutama yang tahap kedua ini untuk proses ini ya, simulasi pembelajaran gitu ya, dan wawancara yang nanti akan diadakan. Kalau wawancaranya tadi tanggal 24 Januari sampai 5 Maret. Kemudian kalau simulasi mengajar tanggal 7 sampai 21. Jadi mungkin dijadwalkan tanggal 7 atau mungkin tanggal 21 Januari tahun 2020. Demikian, terima kasih. Selamat ya, merdeka belajar kita sebagai guru. Sekali lagi tetap harus upgrading ya, menambah keilmuan kita ya, terutama menyangkut profesi kita sebagai guru yang melayani siswa di sekolah kita. Oke Bapak Ibu Guru, salam, selamat, sampai ketemu